Namaku Dewi. Malam ini aku akan mencoba berbagi pengalamanku yang aku alami bersama teman-temanku beberapa tahun yang lalu. Pengalaman ini kami alami di salah satu gedung tua. Gedung ini bisa dibilang sepi dan tidak banyak orang tahu. Gedung ini terdiri dari 5 lantai. Lantai paling bawah terdapat basement, dan lantai-lantai di atasnya toko-toko yang sudah lama tidak beroperasi. Hari itu, aku dan teman-temanku akan membuat tugas video kampus. Dan kami memilih gedung ini untuk lokasi syutingnya. Kebetulan yang baru datang hanya 4 orang, yaitu aku, Irvin, Dennis, dan Sandi. Sebelum membuat tugas video, sambil menunggu teman lainnya, kami memutuskan untuk berjalan-jalan sambil mencari spot untuk syuting nanti. Guys, kita keliling dulu aja yuk. Daripada bosen nih sambil nunggu yang lain, gimana kalau kita ke lantai atas aja sambil cari-cari spot foto juga? Ajakan yang kutawarkan pun disambut dengan baik. Salah satu temanku menyambutnya dengan kata-kata mengingatkan agar kita jangan sompral juga di tempat ini. Katanya gedung ini kan udah lumayan lama kosong. Jadi kita harus tetap hati-hati. Iya, tenang aja, kan kita berempat. Kalau ganjil, baru nanti hantu bisa datang. Kataku sambil bercanda. Dan kami pun berjalan pergi. Hal yang pertama kami datangi adalah salah satu lift yang sepertinya sudah jarang dipakai. Karena letaknya di pojokan gedung ini. Sepintas, tidak ada yang aneh dari lift ini. Hanya terletak di tempat yang gelap, sempit, dan juga lembab. Aku mencoba menekan tombol lift. Dan ternyata liftnya masih berfungsi. Kami pun masuk ke dalam lift ini. Sampai ketika kami berada di dalam lift, tercium bau yang membuat kami sedikit mual. Baunya seperti bau anyir. Aku mencoba untuk berpikir positif dan menenangkan teman-temanku. Ya mungkin karena sudah jarang dipakai juga liftnya. Tanpa basa-basi, kami langsung naik ke lantai paling atas. Suasana gelap dan sesak langsung menyambut kami. Di sana terdapat ruangan-ruangan yang sudah jarang dipakai dan tidak terurus. Kami terus menyusuri dan berjalan. Sampai aku melihat ada salah satu toilet di ujung yang sudah tidak dipakai. Kami pun lalu mendatanginya. Niatku hanya untuk foto-foto estetik di bangunan tua. Guys, kita mirror selfie di toilet yuk. Kacanya kan retro banget tuh. Pasti estetik nanti hasilnya. Kami pun mencoba untuk masuk ke dalamnya. Pintu toilet itu tidak dikunci. Dan
Setelah dibuka, ada angin berhembus cukup kencang dari pintu itu. Mungkin karena ini di lantai paling atas kali ya. Jadi anginnya juga cukup besar. Kami mencoba menghiraukannya. Tapi anehnya, ketika masuk ke sekitar toilet ini, tercium kembali bau anyir seperti di bawah tadi. Kami pun langsung mengambil beberapa foto di sana. Di dalam toilet ini, kulihat terdapat banyak sekali reruntuhan. Dan ada salah satu bilik toilet itu yang tertutup. Setelah selesai foto-foto, kami pun berbalik keluar dari dalam toilet itu. Belum sampai kami keluar. Hah? Aku menengok lagi ke belakang pintu toilet yang tadinya tertutup itu. Tiba-tiba saja, pintu itu terbuka dengan sendirinya secara perlahan-lahan. Kami semua tertegun diam. Setelah beberapa lama kami terdiam, pintu itu terbuka begitu saja. Hingga... Astaga! Tiba-tiba saja, pintu itu terbanting dengan sendirinya. Dan terdengar suara geraman dari bilik toilet itu. Suaranya sangat keras dan menakutkan. Ha! Seketika kami pun lari keluar ketakutan. Aku berlari sekencang-kencangnya, entah ke arah mana. Hingga aku mengatur nafasku. Ketika tersadar, aku sudah terpisah dari teman-temanku yang lain. Kemana mereka? Guys! Sampai... ada yang mencolek dan meniup kupingku. Kupikir itu salah satu temanku. Ketika aku berbalik, loh, tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduku langsung berdiri seketika. Aku segera berjalan menuju ke arah lift. Mungkin teman-temanku yang lain sudah ke bawah duluan. Sampai di depan pintu lift, aku langsung memencet tombol. Aku masuk dan menekan ke lantai basement. Pintu lift pun tertutup. Tapi anehnya, kenapa lift ini tak kunjung turun? Aku pencet kembali tombol ke basement itu. Namun, lift itu bukannya bergerak turun. Pintu liftnya malah terbuka kembali. Aku mengintip dan tidak ada siapa-siapa di luar pintu lift itu. Siapa yang memencetnya? Tak lama dan pintu lift itu terbuka kembali. Sadar ada yang tidak beres, aku pun akhirnya keluar dari lift itu dan memutuskan untuk turun lewat tangga saja. Aku berlari kecil ke arah tangga. Di sana cukup sepi. Akhirnya, aku pun sampai di tangga darurat. Kuturuni satu persatu anak tangga itu. Awalnya, tidak ada keanehan. Sampai ketika aku berhenti, terdengar derap langkah kaki yang terdengar mendekat. Aku masih terdiam.
Langkah itu semakin terdengar mendekatiku. Hingga suara itu hilang. Ketika tiba-tiba terdengar satu anak tangga denganku, berpapasan denganku, lalu hilang. Aku terdiam terpaku. Bulu kuduku kini berdiri. Merinding seketika aku rasakan saat itu. Aku pun melangkah perlahan untuk turun. Sampai astaga, tiba-tiba saja terdengar suara cekikikan seorang wanita yang menggema di seisi tangga darurat. Aku lantas berlari sekencang mungkin. Hingga, ya Tuhan! Ketika aku akan membuka pintu darurat, kulihat berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang menyentuh lantai. Aku pun mencoba mengumpulkan keberanianku untuk melewatinya sambil menutup mata dan membaca doa. Hingga akhirnya pintu pun berhasil terbuka dan aku sampai di basement. Aku berjalan dan kulihat teman-temanku sudah berkumpul semua. Aku pun menceritakan apa yang terjadi. Semua teman-temanku pun ketakutan dengan apa yang baru kami alami di sini. Karena kejadian itu, kami pun memutuskan untuk tidak melanjutkan membuat tugas video di sini. Karena kami rasa ini adalah salah satu tanda penolakan untuk kami agar tidak beraktivitas di gedung ini. Ya, mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa gedung ini menjadi kosong.